terdiri dari dua kata, yaitu unsur dan juga hara. Unsur adalah sesuatu yang terkecil atau sesuatu yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu namanya unsur. Beda dengan atom. Kalau atom masih bisa dibagi lagi, proton dan elektron. Tapi kalau unsur itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abdul Aziz di channel Sinau Tani TV, channelnya para pemula yang belajar tentang dunia pertanian. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit sharing, dan saya akan mencoba memaparkan apa itu unsur hara, yang menurut saya ini adalah pengetahuan dasar atau wawasan dasar yang harus kita miliki sebagai petani. Kenapa demikian? Karena kita sebagai petani memanfaatkan tanah atau sejenisnya atau sebagai media tanam, maka perlunya dan pentingnya memahami seluk-beluk kandungan tanah tersebut yang baik untuk tanaman ataupun yang kurang baik untuk tanaman. Sebenarnya teman-teman sangat mudah untuk mengakses atau mencari informasi tentang unsur hara. Kita tinggal ngetik saja di Google, banyak sekali artikel yang membahas tentang unsur hara. Tapi kalau teman-teman malas membaca, tepat sekali teman-teman menonton video ini, karena saya akan sedikit mencoba menjabarkan dan menyampaikan tentang unsur hara. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya saja. Unsur hara. Unsur hara atau pengertian unsur hara secara kata itu terdiri dari dua kata, yaitu unsur dan juga hara. Unsur adalah sesuatu yang terkecil atau sesuatu yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu namanya unsur. Beda dengan atom. Kalau atom masih bisa dibagi lagi, proton dan elektron. Tapi kalau unsur itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian hara adalah zat atau mineral yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman dapat berkembang, tumbuh maupun memproduksi buah. Jadi singkatnya pengertian unsur hara adalah zat atau mineral yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman hidup. Kemudian untuk pembagiannya, secara garis besar pembagian unsur hara itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara terbatas dan unsur hara tak terbatas. Unsur hara tak terbatas adalah unsur hara yang ketersediaannya itu sudah disediakan oleh alam, tidak akan habis. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyediakan atau memikirkan. Unsur hara tak terbatas itu terdiri dari karbon, oksigen, dan juga hidrogen. Jadi ada tiga macam atau tiga jenis unsur hara tak terbatas. Kemudian unsur hara terbatas, sebaliknya dari unsur hara tak terbatas, yaitu unsur hara yang dibutuhkan, yaitu unsur hara yang ketersediaannya itu terbatas atau dapat berkurang beriring atau berjalannya dengan waktu. Ketika kita menanam di lahan yang sama, maka pentingnya kita pemberian pupuk itu menjadi solusi agar kestabilan atau kesuburan tanah itu terjaga. Nah, kemudian untuk pembagian dari unsur hara terbatas ini ada dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dengan jumlah yang besar. Unsur hara makro juga masih dibagi lagi, yaitu makro primer dan juga makro sekunder. Makro primer terdiri dari nitrogen, fosfor atau fosfat, dan juga kalium. Sedangkan makro sekunder terdiri dari kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Selanjutnya untuk unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dengan jumlah yang kecil atau sedikit. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi perannya sangat penting pada tanaman. Nah, untuk unsur hara mikro sendiri itu terdiri dari boron, kemudian ada mangan, kemudian ada molibdenum, ada tembaga, ada seng, ada zat besi, ada klor, dan juga ada kobalt. Jadi ada 8 jenis atau 8 macam dari unsur hara mikro. Nah, jadi untuk kesemuanya
Selain unsur hara tak terbatas, itu ada 14 jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman dapat hidup dan tumbuh dengan maksimal. Apabila dari jenis unsur hara tersebut tidak terpenuhi atau ada kurang salah satu atau salah dua, khususnya ada unsur hara makro, maka itu akan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan atau perkembangan tanaman atau pada masa vegetatif. Untuk itu pentingnya menjaga vegetatif. Makanya pentingnya kita memahami unsur hara tersebut. Salah satunya adalah untuk mengidentifikasi kekurangan atau kebutuhan tanaman, sehingga ketika dalam pemberian pupuk pun menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan tanaman. Itulah sharing kita, gambaran besar tentang pengertian unsur hara. Bukan maksud saya menggurui, tidak, karena kita sharing, kita belajar bersama tentang hal-hal perihal tentang dunia pertanian. Untuk peran dan fungsi dari masing-masing unsur hara mungkin kita akan membahas di video selanjutnya, karena pembahasannya akan sedikit panjang. Jadi saya aturkan terima kasih untuk yang menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.